Bunda-bunda semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku akan cara membuat ya, bagi resep cara membuat kapsah daging kambing ya. Ini aku daging kambingnya sudah aku cuci bersih ya, ini udah putih dan berulang-ulang ya karena takut bau ya, dan aku akan rebus dulu sebentar ya biar menghilangkan baunya. Dan ini airnya sudah aku siapkan ya. Ini caranya mudah, praktis, tapi rasanya enak banget ya ini teman-teman. Masbus atau kapsah khas Arab, khas Timur Tengah ya. Dan biarkan sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih, dan akan ku ambil kotorannya ya, biar nantinya terlihat bersih dagingnya dan putih ya. Kalau sudah semuanya akan ku tutup, biarkan mendidih ya. Dan ini juga aku udah persiapkan ini bumbu-bumbunya. Ini ada bawang bombay ya 3 ukuran sedang, dan ada ini irisan jahe 4, dan ini juga ada bumbu kasarnya ya teman-teman. Ada jeruk nipis ini kering ya, dan ada daun cengkeh, ada kayu manis, dan ada biji bintang juga ya, dan ada juga cengkeh dan itu apa namanya, kapol ya kalau di kita, dan ketumbar dan jinten ya. Dan ini bumbu halusnya ada kunyit, ada garam, dan ada gula sedikit ya, kalau gak suka bisa di skip. Dan ada ini jinten, dan ini ada ketumbar, dan ini baharat Arabi ya, bujar Arabi ya, bumbu Arabi, dan ini bumbu kari, dan ini garam, dan ini maji atau kaldu ayam ya teman-teman. Dan ini tomat yang aku udah iris dan di luarnya dikupas ya, tapi nggak semuanya dikupas, dan dipotong. Ini 2 biji ukuran sedang ya. Dan masaknya di panci agak gede ya, nanti biar mendidihnya bagus ya. Tambahkan minyak untuk menggorengnya secukupnya teman-teman. Ya teman-teman, ini bumbu ini jahe yang aku udah giling, dan ini juga bawang putih yang aku udah blender ya, digiling. Ini 1 sendok makan, dan ini juga 1 sendok makan. Kalau sudah panas minyaknya, masukin bawang dan jahenya dulu ya, ditumis-tumis ya sampai harum. Kalau sudah agak harum, masukin semua bumbu ini ya, biar harum. Kalau bawangnya sudah kuning dan harum, aku masukin jahe, bawang putih, kalau semuanya sudah harum, masukin bumbunya, ini bumbu bubuknya ya. Kalau sudah harum ya, akan aku masukin tomatnya. Dan akan tutup ya, biar tomatnya layu ya.
tomatnya sudah hancur ya. Aku masukin air ya. Dan aku masukin air. Kalau sudah mendidih ya, dan ini dagingnya yang tadi ini akan diangkat satu persatu ya, jadi aku enggak ini ya, nih masukin langsung. Dan ini airnya biar ke bawah dulu, nanti akan ke sini ya. Ini air rebusannya ya, ke sini kan. Dan masak selama 1,5 jam ya, karena ini agak gede, atau seempuknya ya teman-teman. Karena aku nggak pakai itu panci presto ya, panci biasa aja. Ini dagingnya sudah empuk ya, ini banget. Kita di sini ya, dan akan kubiarkan sedikit ya ini di sini. Oh ya teman-teman, ini berasnya 1,5 liter ya, dan direndam 1 jam ya. Airnya sebuku ya, jangan terlalu banyak takut kelembekan ya. Oh ya teman-teman, jangan lupa diicipin, ini udah rasanya sudah. Ini salsa atau tomat ya, saus tomat, itu kunyit, garam, dan minyak zaitun atau minyak biasa aja ya. Kalau sudah dibalutin sama saus tomat ya teman-teman, dan akan kupanggang, dan ini hasilnya, dan akan ku taruh di atas nasi yang sudah surut airnya ya, ditata dengan di atasnya ya. Ini kalau sudah beres akan ku tata di piring ya teman-teman, atau di blastrang ya kalau di sini, untuk makan bersama anak-anak majikan dan majikan ya teman-teman, sekeluarga. Ini benar-benar enak banget ya teman-teman. Nasi kapsa daging kambing ya. Dan nasinya sudah beres ku siapkan, dan masukin dagingnya di atas ya teman-teman, yang daging panggangnya ya.
Oh ya teman-teman, kalau soal toppingnya kita bisa ditata bisa nih. Nah, sikapnya sudah beres. Terima kasih. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Buatnya mudah. Yuk simak videonya apa aja bahannya dan gimana caranya. Ini aku pertama aku cuci daging sampai bersih ya teman-teman, karena daging onta itu agak bau-bau ya teman-teman. Ini aku menyucinya berulang-ulang kali sampai darahnya tidak ada ya teman-teman. Ini kalau sudah mencucinya ya teman-teman, dan siapkan air untuk merebusnya ya. Nih langsung dimasukin ya, nggak panas dulu ya, biar kalau panas ini masukin dagingnya nanti membeku, itunya nggak keluar ya, darahnya ya teman-teman, biar nggak bau amis. Nah, ini udah ke atas kotorannya kan, ambil sampai habis ya, diambilnya teman-teman, biar airnya bagus bening ya teman-teman, dan tidak bau amis nantinya. Nah teman-teman, ini sudah semuanya aku ambil ini ya, dan sebentar aja ditutup, dan ini sudah beres ya, tinggal diambil, nggak dicuci lagi ya karena ini bersih, airnya juga bersih, dan akan ku pakai nanti untuk merebusnya ya teman-teman. Dan sekarang akan ku siapkan untuk bahan-bahan yang lainnya teman-teman, sepertinya bawang. Aku ini bawang bombay merah ya, 2 biji ukuran sedang ya, nggak gede nggak kecil ya teman-teman, dan diiris kecil-kecil. Oh ya teman-teman, yang belum berteman ya silahkan berteman, dan akan ku balas ya teman, tapi aku di sini jarang balasnya, nggak langsung ya teman-teman, nggak langsung karena lagi sibuk ya masak sama anak ya di sini, karena majikan punya anak kecil jadi agak susah sekarang. Setelah ini bawangnya sudah, dan akan ku iris tomat. Ini tomatnya ini aku udah, kan ada yang busuk-busuk ya teman-teman ya, aku ambil yang bagusnya aja ya. Kalau itu 3 biji juga, 3 buah ya cukup tomatnya. Dan aku ini dibuang luarnya ya teman-teman tomatnya, karena ada yang keras ada yang enggak ya, kulit tomatnya teman-teman. Dan sama dipotong kecil-kecil ya. Ini sudah semuanya sudah tomatnya ya, dan akan kusisihkan. Untuk bumbunya ini bumbu rempah-rempahnya nih, bumbu rempah yang gede-gedenya ada kapol, ada biasa aja ya, kamun, jinten itu, jeruk nipis. Dan ini juga bumbu halusnya ada baharat arabi, kari, ada maji ya, kaldu, ada garam, ada merica ya, ada kunyit, dan ini ada biji bintang juga ya, ada daun daun cengkeh juga ya, ada kapol. Dan ini aku jahe sama bawang putihnya aku udah di mix ya, dan siapkan panci presto
masukin minyak sedikit dan masukin bawang ya. Pertama dioseng-oseng biar harum, dan masukin juga bumbu kasarnya ya bersama bawang biar terasa harum ya teman-teman. Aku masukin nih. Ini banyak rempah-rempahnya ya, kalau orang Arab bikin kapsa atau masbus ya. Ada limun kering ya, ada daun kayak salam ya, kalau di kita itu daun apa ya, cengkeh ya, ada cengkehnya, dan ada kapol, ada biji bintang, ada kayu manis gitu, ada jinten, ada ketumbar juga ya yang itu. Dan masukin 2 sendok bawang putih halus, 2 sendok jahe halus ya teman-teman yang udah aku giling ya, dan ditumis-tumis juga sampai harum. Ini sudah harum, akan ku masukin ini bumbu halusnya ya teman-teman, semuanya masuk. Ada daun apa namanya, bumbu kari, bumbu arabi ya, dan merica, garam, kaldu ayam ini aku pakai ya, dan kunyit ya. Di tumis-tumis biar harum ya teman-teman. Kalau sudah harum, akan ku masukin tomatnya dulu ya teman-teman, biar agak hancur sedikit ya teman-teman, agak lembek. Kalau tomatnya sudah agak lembek, akan ku masukin ya dagingnya ya teman, yang tadi sudah aku rebus sebentar ya. Dan diorak-arik ya biar daging dan bumbunya tercampur ya teman-teman. Kalau sudah tercampur bumbu itunya ya teman-teman, akan ku tutup sebentar aja ya, biar ada uap-uap ke dagingnya. Ini kalau itu diurak-garik lagi ya, kalau tomatnya sudah agak hancur ya, udah tidak kelihatan tomatnya, akan ku masukin air secukupnya ya teman-teman. Aku sudah ini ya, aku masukin air ya teman-teman. Airnya ini aku di atas dagingnya ya teman-teman, karena ini untuk masbus ya, agak banyakkan ya ini air tadi yang rebusan tadi ya airnya, dan kurang sedikit, dan aku akan tambahkan air biasa ya teman-teman. Ini segini aja ya, kalau kurang bisa nanti ditambahin kalau dagingnya sudah matang ya teman-teman. Dan dibiarkan mendidih dulu ya, biar ditutupnya bisa bersuara ya, atau bagus ya langsung bersuara ya. Nih kalau sudah mendidih gini, oh ya teman-teman, aku tadi lupa dikasih cabai, cabenya nanti ya, dikasih cabai. Mau dikasih cabenya nanti takut hancur di sini. Dan kalau sini akan ku tutup rapat dan dimasak selama 1 jam ya, karena ini daging unta ini keras banget ya teman-teman, nggak kayak daging kambing. Kalau daging kambing setengah jam juga sudah bersatu 30 menit ya.
Ini aku rebus sampai setengah jam. Ini pas enggak terlalu empuk atau keras ya teman-teman, pokoknya sedang. Ini kalau sudah bergoyang kayak gini ya, tandanya ini pancinya sudah bisa dihitung dari 1 jamnya ya teman-teman. Ini karena udah bersuara ya teman-teman. Dan teman-teman, ini sudah beres, sudah 1 jam dan akan aku buka ya teman-teman. Dan tapi ini udah aku diamkan dulu ya sebelum membuka, biar uapnya keluar ya teman-teman. Keluarin dulu uapnya. Nah ini 1 jam, ini dagingnya udah empuk, akan kulihat ya teman-teman. Nih, dan dagingnya tidak hitam, bagus ya teman-teman. Kadang-kadang kalau masak daging untanya hitam ya, ini tidak hitam, bagus. Nih akan ku lihat nih, empuk ya, udah empuk ya teman-teman. Dan ini dagingnya akan ku angkat karena udah empuk, nanti nggak dicampur ya, akan ditaruh di atasnya nasi nanti ya, ditaruh di tempat penghangat ya, biar nggak dingin ya. Dan ini berasnya aku tadi udah ku cuci dan rendam selama 1 jam ya teman-teman, dan akan ku masukin ke sini. Ini 1,5 liter ya kalau di literan ya. Kalau beras ini 1 liter itu apa namanya, liter bekas kaleng ini ya, kaleng. Kalau di sini apa namanya lah, lupa ya teman-teman, kalau udah tua tuh namanya. Ini airnya teman-teman cuma sebuku ya, di atas nasi sebuku. Ini aku biasa aja ya, nggak pakai suara, pakai ditutup ya, biasa aja kalau nasinya ya. Nah kalau udah surut nantinya akan ku taruh. Oh ya teman-teman, aku tadi dikasih cabai di atas nasinya ya teman-teman. Dan ini sudah surut semua itunya, nasi airnya, dan akan ku taruh lagi dagingnya di atasnya ya teman-teman, biar panas dan lebih empuk lagi ya. Dan sudah ini akan ku biarkan selama 15 menit, dan ini sudah 15 menit ya teman-teman, dan sudah siap disajikan. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Terima kasih, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.